Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Elvita Syah dan rekan saya. Saya Zeulbar dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Mengawali perjumpaan kita kali ini pemirsa, ada informasi dari Komisi 8 DPR RI yang meninjau pembangunan pusat layanan haji dan umroh terpadu di Bogor, Jawa Barat. Pembangunan tersebut mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI karena dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan bagi calon jemaah, terutama dengan adanya sistem yang lebih transparan terkait data calon jemaah dan jadwal keberangkatan haji. Lebih lanjut, Komisi 8 DPR RI menekankan perlunya sosialisasi agar para calon jamaah haji dapat dengan mudah mengakses kantor pelayanan haji. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Langsung persiapan layanan dan tata kelola penyelenggaraan haji pada musim haji tahun depan di Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kota Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai pembangunan PLHUT Kota Bogor dapat meningkatkan kualitas layanan bagi calon jemaah. Abdul Wahid mengapresiasi langkah positif yang dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam membangun gedung PLHUT. Ia berharap PLHUT tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam memberikan transparansi data calon jemaah. Menurutnya, pelayanan yang lebih baik dan sistem yang lebih transparan dapat menjamin kelancaran ibadah calon jemaah, terutama dalam menghadapi perubahan sistem yang dapat memengaruhi jadwal keberangkatan haji. Bisa untuk memberikan contoh kepada kabupaten kota yang lain. Nah, ini kami harapkan dengan gedung yang baru ini, pelaksanaan haji tahun 2026 yang akan datang ini bisa dilaksanakan di gedung yang baru tersebut. Dan sekaligus pelayanan ini kami berharap nanti ada ketransparanan terkait dengan data calon jamaah. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Aziz Saifuddin menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat, khususnya calon jemaah haji, mengetahui keberadaan dan operasional kantor pelayanan haji di Kota Bogor. Ia berharap kantor tersebut dapat menjadikan proses pelayanan haji lebih efektif, tertata, dan mudah diakses masyarakat wilayah Kota Bogor. Tinggal bagaimana sistem pelayanannya nanti ke depan untuk masa pendaftaran dan juga sosialisasi dalam jamaah tahu bahwa kantor haji ini sudah berdiri di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tentunya langkah pemerintah Bogor yang membangun pusat layanan haji dan umroh ini patut kita apresiasi nih Helvi. Karena banyak kemudahan yang akan didapatkan oleh calon jamaah maupun haji dan umroh. Sepakat sih ya, kita harapkan langkah pemerintah Kota Bogor ini dapat diterapkan juga di kota atau kabupaten lainnya juga. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menyoroti terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di tanah air yang diakibatkan cuaca ekstrim. Untuk mitigasi cuaca ekstrim ini, Komisi 5 DPR RI mendesak agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memperluas penyebaran informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim. Salah satunya dengan mengoptimalkan program sekolah lapang BMKG yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat tentang cuaca ekstrim sehingga dapat menekan potensi kerugian. Selain itu, Komisi 5 DPR RI juga mendorong penguatan kapasitas SDM dan perluasan jaringan informasi di tingkat daerah agar masyarakat lebih tanggap menghadapi cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya. Berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menyoroti masih lambatnya penyebaran informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada masyarakat. Haryanto menilai program sekolah lapang BMKG mampu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat tentang fenomena cuaca ekstrim. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bergantung pada informasi BMKG yang kerap terlambat. Namun, program ini belum berjalan optimal karena cakupan dan jumlah pesertanya masih sangat terbatas. Karenanya, ia meminta BMKG memperluas cakupan wilayah dan volume peserta sekolah lapang di tahun depan. Jadi kalau jumlahnya itu kan yang ada itu sekolah lapang tadi disinggung oleh teman kami ini Pak Hanan itu
juga hanya 30 orang, ya. Itu saja hanya terbatas waktu. Oleh karena itu ke depan ini ya tadi yang saya melihat di 2026 itu dialokasikan pun itu jumlah volumenya terbatas. Kemudian juga direncanakan pada anggaran yang backlog. Nah, itu. Lebih lanjut, Haryanto menegaskan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan jaringan informasi di tingkat daerah merupakan hal krusial agar masyarakat lebih tanggap dalam menghadapi cuaca ekstrim. Ia meminta BMKG, pemerintah daerah, dan lembaga terkait bersinergi dalam mempercepat informasi kebencanaan kepada masyarakat untuk menekan potensi kerugian akibat cuaca ekstrim. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga rekomendasi dari Komisi 5 DPR RI tadi bisa dilaksanakan oleh BMKG nih Elvi. Karena sekolah lapang BMKG ini memang harus kita dukung agar lebih optimal dalam meningkatkan pendidikan literasi masyarakat terkait informasi cuaca. Seperti yang sekarang sedang terjadi nih Elvi, yang ada di Sumatera, di Aceh, dan juga ada di Padang nih Elvi. Sepakat Zia, dengan meningkatkan awareness masyarakat tentang pemanfaatan informasi cuaca, maka resiko-resiko dari bencana alam akibat cuaca ekstrim dapat diminimalisir. Dan pemirsa, beralih informasi selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti data UMKM yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Komisi 11 DPR RI menilai tersebarnya data UMKM ini menyulitkan pemerintah dan perbankan dalam memantau keberlangsungan UMKM. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong integrasi data UMKM agar mempermudah penyaluran bantuan modal, identifikasi karakteristik UMKM, dan penguatan daya saing produk. Lebih lanjut, Komisi 11 DPR RI menilai pembentukan data tunggal UMKM ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga. Untuk selengkapnya, berikut informasinya. Integrasi data usaha mikro kecil dan menengah menjadi langkah penting yang harus dilakukan Kementerian UMKM agar mampu memudahkan proses penyaluran bantuan modal, mengidentifikasi karakteristik UMKM, dan penguatan nilai saing produk di pasaran. Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan menembus pasar global. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hasanuddin Wahid, mengungkapkan, data UMKM saat ini tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Kondisi ini dinilai menyulitkan pemerintah dan perbankan dalam memantau perkembangan dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Namanya UMKM kita kan tersebar di berbagai lini usaha ya. Dan setelah dicek kan memang ada UMKM itu, ini di bawah kementerian, tidak semuanya di bawah kementerian UMKM ternyata. Ada yang kemudian itu berhubungan related dengan Departemen Pertanian katakan, itu terkait dengan koperasi, terkait macam-macam gitu. Dan memang kalau yang saya tahu memang tersebar data UMKM itu di 27 ya hampir kementerian lembaga. Sehingga menurut saya harus ada satu data tunggal tentang UMKM yang memudahkan buat perbankan, buat pemerintah sendiri untuk kemudian ngecek UMKM ini udah jalan atau tidak, UMKM ini masih hidup apa enggak. Kalau datanya tunggal kan enak itu. Nah, menurut saya itu penting. Komisi 11 DPR RI menilai pembentukan data tunggal UMKM menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembiayaan bagi sektor UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ini kita harapkan kementerian dan lembaga dapat bersinergi untuk saling melengkapi informasi seputar UMKM dan menghimpunnya dalam satu data yang dapat diakses secara bersama nih Hafi. Sepakat Zia, dengan adanya pembentukan data tunggal UMKM ini diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh insentif, pendampingan, dan kemudahan akses perbankan. Ya, sepakat sekali Helvi, dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih di TVR Parlemen, pemirsa, sebelumnya telah kita simak bersama beragam berita dari DPR RI. Kini kita beralih ke informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI.
ada informasi terbaru apa nih dari DPD RI? Baik Sia, ada informasi dari Badan Kerjasama Parlemen atau BKSP DPD RI yang mendorong pengembangan sektor pariwisata dan energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Barat. Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan menegaskan NTB memiliki potensi besar untuk tampil sebagai etalase pariwisata berkelanjutan dan energi bersih Indonesia di kawasan timur. Lebih lanjut, BKSP DPD RI mendorong kemitraan dengan negara sahabat dan pelaku usaha global untuk memberi ruang inovasi yang lebih besar bagi NTB, sekaligus membuka peluang investasi baru. Kolaborasi internasional ini menjadi krusial dalam memperluas pasar dan memperkuat daya saing di daerah. Mari kita simak infonya dari DPD RI. Badan Kerjasama Parlemen BKSP DPD RI mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan mitra internasional untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata dan energi terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui Forum Sinergi 2025, BKSP DPD RI menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah percontohan yang dinilai mampu memperluas jejaring global dan menarik investasi strategis. Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman menegaskan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk tampil sebagai etalase pariwisata berkelanjutan dan energi bersih di kawasan timur Indonesia. Dunia sedang mencari model pembangunan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga berkelanjutan dan berkemanusiaan. Saya percaya Indonesia dapat menjadi contoh dan perjalanan ini bisa dimulai dari Lombok hari ini. Melalui kesempatan tersebut, BKSP DPD RI menilai daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan daerah lain di Indonesia harus memperoleh kesempatan yang lebih besar agar konektivitas global tidak hanya tersentralisasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Mutiara Arini, Agus Wiharto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI, melaporkan dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ini menarik, Elvi. Forum Sinergi BKSP DPD RI 2025 ini bisa menjadi momentum yang harus dimanfaatkan daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata dan energi bersih. Benar sekali Sia. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam jejaring internasional merupakan kunci percepatan pembangunan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Badan Akuntabilitas Publik atau BAP DPD RI yang meninjau langsung permasalahan tanah di Lampuuk, Aceh Besar dan Gayo Luas yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Dalam kunjungan kerja tersebut, BAP DPD RI menegaskan komitmen untuk mengawal penyelesaian konflik kawasan hutan yang ada di Aceh hingga tuntas. BAP DPD RI juga memperkuat advokasi melalui koordinasi dengan para stakeholder dan siap mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan audiensi ke kementerian terkait. Selain itu, BAP DPD RI menegaskan perannya sebagai muara aspirasi rakyat serta mediator antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Berikut informasi selengkapnya. Dan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia BAP DPD RI menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tanah dan kebun warga pemukiman Lampuk, Aceh Besar, serta sejumlah desa di Gayo Luas yang selama ini berstatus sebagai kawasan hutan lindung. BAP DPD RI usai melakukan kunjungan kerja bersama pemerintah Aceh di kantor Gubernur Aceh, menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau langsung ke lapangan ke lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada BAP DPD RI. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta agar persoalan status lahan masyarakat Lampuk yang saat ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung dapat ditangani secara komprehensif dan mengedepankan asas keadilan bagi warga. Di dalam ini adalah kami akan berkoordinasi terkait dengan kementerian lembaga terkait untuk mengkomunikasikan aspirasi ini dan dengan tindak lanjut yang lebih eksekutif, artinya lebih executable, lebih dapat dijalankan, dan harapannya apapun hasilnya itu dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kita kemudian masuk di masa sidang yang akan datang. Frameworknya kan seperti itu, di saat itulah yang akan sampaikan, kita akan diskusikan dengan para pengambil keputusan. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Ketua DPRK Aceh Besar menyatakan dukungan agar kawasan hutan lindung di wilayah Banda yang kini bermasalah dapat dikembalikan menjadi hutan adat sesuai aspirasi warga. BAP DPD RI optimistis dengan adanya dukungan pemerintah daerah,
proses penyelesaian permasalahan pertanahan di Lumpuk Aceh ini akan segera mendapat penyelesaian. Mas Aryo Kristianto, Beni Yolanda, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Aceh. Kita tunggu saja bersama nih Helvi. Permasalahan pertanahan ini dapat segera tuntas demi menghadirkan kepastian, keadilan, dan solusi nyata bagi masyarakat Aceh. Benar sih ya, dengan dukungan penuh pemerintah daerah Aceh, kita harapkan juga dapat mengembalikan kawasan yang ditetapkan kawasan hutan lindung menjadi hutan adat. Dan pemirsa, usai jeda sejenak, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya dari DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih di TVR Parlemen pemirsa, informasi berikut datang dari DPD RI yang mengadakan press gathering dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat. Press gathering ini mengambil tema penguatan daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan menjadi bentuk kolaborasi antara DPD RI dengan awak media. Dalam acara ini, DPD RI menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD RI, DPR RI, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah terutama terkait pemekaran daerah. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin dan pimpinan DPD RI lainnya ingin memastikan arah besar DPD RI berjalan pada jalur kolaboratif, efektif, dan transparan. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. DPD RI sedang menuju era baru parlemen yang modern dan relevan untuk masa depan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin pada agenda press gathering DPD RI 2025 yang dilaksanakan di Bandung dan dihadiri pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, serta wartawan di lingkungan parlemen dan wartawan lokal. Menurutnya, modernisasi parlemen berarti lebih dari sekedar ruang dewan atau aturan. Ini adalah upaya memastikan DPD dapat menjalankan mandat konstitusional secara efektif dan turut menjawab tantangan global, termasuk isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sultan menambahkan bahwa lembaga ini memiliki karakter unik karena tanpa afiliasi partai politik sehingga memungkinkan kerja kooperatif, transparan, dan fokus pada kebaikan bersama. Di Green Demokrasi itu, ini negara sebesar kita, negara maritim, negara kepulauan, semua ekosistem ekologi ada di Indonesia. Di satu sisi ciri-ciri negara berkembang itu pasti mengejar pertumbuhan ekonomi, itu pasti semua negara begitu, karena dia belum sustain. Nah pada saat dia mengejar pertumbuhan ekonomi, pasti ada selalu punya dampak ekologis. Kalau kita berpikir dengan paradigma Green Demokrasi, kita tidak akan ditagih 50 tahun lagi. Generasi setelah saya itu tidak akan menanggung beban yang kita buat hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyampaikan DPD RI berupaya menjembatani aspek demokrasi, pembangunan daerah, dan pelestarian lingkungan dalam satu kerangka yang integral. Dengan upaya ini diharapkan DPD RI semakin menunjukkan eksistensi memperjuangkan daerah, memajukan ekonomi, dan memikirkan masa depan daerah untuk generasi mendatang. Adi Nugroho, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Wah seru sekali nih Helvi, melalui press gathering DPD RI ini, jejaring awak media semakin bisa mengenalkan tugas dan fungsi DPD RI ke masyarakat luas. Benar sekali Zia. Dengan pelibatan aktif para awak media dalam mewartakan kinerja tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan, diharapkan masyarakat lebih paham kehadiran dari lembaga legislatif DPD RI. Pemirsa, selanjutnya ada informasi dari sidang paripurna luar biasa ketiga DPD RI yang menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2025 dari BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut akan ditindaklanjuti melalui Komite 4 DPD RI, sementara temuan yang berindikasi kerugian negara akan ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Dalam sidang tersebut, DPD RI juga mengapresiasi peran BPK RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. DPD RI menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan dipelajari dan ditindaklanjuti melalui Komite 4 DPD RI, sementara temuan yang berindikasi kerugian negara akan ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas Publik BAP DPD RI. Pada sidang paripurna luar biasa tersebut, DPD RI memberikan apresiasi atas peran BPK RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Menurut Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, kolaborasi antara BPK RI dan DPD RI menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara. Secara hukum, DPD RI memberikan apresiasi atas peran BPK RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Kolaborasi antara BPK RI dan DPD RI menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara. Selain itu, diperlukan komitmen yang berkesinambungan antara berbagai pihak. Pada sidang tersebut, Ketua BPK RI Ismayatun memaparkan bahwa IHPS 1 tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 741 LHP yang diselesaikan BPK pada semester 1 tahun 2025. Laporan tersebut meliputi 701 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, serta 36 LHP dengan tujuan tertentu. DPD RI merekomendasikan untuk mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan inspektorat daerah, serta perwakilan BPKP guna mencegah terjadinya kerugian negara atau daerah. Helvi Tasya, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, beberapa rekomendasi penting DPD RI dalam pertimbangan laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini perlu menjadi perhatian bersama Nizia, baik oleh BPK RI maupun seluruh pemangku kepentingan. Ya Helvi, DPD RI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan inspektorat daerah, serta perwakilan BPKP guna mencegah terjadinya kerugian negara ataupun daerah. Dan baik pemirsa, kami akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana karena usai jeda akan kami hadirkan kembali informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Kompleks Parlemen, dan pemirsa, di segmen kali ini akan kami hadirkan informasi seputar kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Kilas legislasi pertama datang dari Komisi 6 DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan langkah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Andre menegaskan era digital dan perkembangan teknologi e-commerce menjadi dasar utama dilakukannya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut informasi selengkapnya. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi instrumen hukum yang adaptif dan responsif untuk melindungi konsumen di era digital dan globalisasi. Komisi 6 DPR RI menegaskan, pembaharuan regulasi bertujuan untuk mengakomodir berbagai tantangan baru, terutama perdagangan elektronik lintas batas dan perlindungan data pribadi konsumen. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menjelaskan, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditargetkan rampung pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk berdiskusi dengan para pakar dan praktisi yang ada di Sumatera Selatan, akan masukan sehingga masukan ini akan kita bawa untuk dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Harapan kami tahun 2026 ini Komisi 6 DPR RI bisa menelurkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Perubahan tentang Perlindungan Konsumen. BUMN sebagai salah satu perusahaan ya, badan usaha milik negara memang harus memastikan konsumen-konsumen mereka terlindungi. Bagaimana konsumen-konsumen PLN ini bisa mendapat haknya secara benar. Andre menegaskan, era digital dan perkembangan e-commerce menjadi dasar utama dilakukannya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengingat, undang-undang yang berlaku saat ini
tidak lagi sesuai dengan kondisi teknologi modern, khususnya dalam perlindungan hak konsumen secara online. Dari Sumatera Selatan, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga dengan adanya revisi undang-undang ini bisa semakin menguatkan dan menjamin hak-hak konsumen yang ada di Indonesia nih, Helvi. Benar sekali Zia, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan e-commerce saat ini harus juga diikuti dengan payung hukum yang kuat mengingat transaksi online ini rentan sekali akan penipuan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 4 DPR RI yang menyoroti revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dinilai perlu untuk diperkuat. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro yang menyoroti pengelolaan hutan di beberapa kawasan yang kerap berubah-ubah. Sementara kawasan konservasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE relatif stabil. Darori juga menyampaikan adanya usulan skema pembagian hasil hutan, baik dari kayu, tambang maupun sumber lainnya yang langsung bisa dialokasikan untuk pembangunan hutan. Berikut informasi selengkapnya yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinilai perlu diperkuat agar lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Hal ini menjadi fokus perhatian Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan dengan para pakar kehutanan Universitas Hasanuddin, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengungkapkan bahwa berbagai masukan penting telah diterima Panja. Beragam isu mengemuka, mulai dari persoalan tanah adat, penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, hingga dinamika manajemen hutan produksi dan hutan lindung. Darori menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan hutan di beberapa kawasan kerap berubah-ubah. Sementara kawasan konservasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE relatif stabil. Ia juga menyampaikan adanya usulan skema pembagian hasil hutan, baik dari kayu, tambang, maupun sumber daya lain yang langsung dialokasikan untuk pembangunan kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan dan yang terkait, kita ingin mendengarkan apa yang perlu direvisi, diperbaiki undang-undang ini sehingga undang-undang ini lebih komprehensif, bisa dimanfaatkan di lapangan. Dan tadi saya mendengar banyak sekali masukan-masukan dari mulai tanah hukum adat, juga mengenai masalah KPH, Kesatuan Pembangunan Hutan, yang diharapkan ke depan kita ada perubahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Permasalahan kawasan hutan ini memang sudah sejak lama menjadi polemik yang seperti tidak ada habisnya ya Zia. Ya benar sekali Helvi, semoga permasalahan mengenai tanah hutan maupun tanah adat ini bisa segera terselesaikan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 1 DPR RI yang membahas percepatan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN. Hal ini dinilai penting untuk menjawab dinamika tugas non-militer yang kini banyak dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia. Komisi 1 DPR RI juga memberikan usulan mengenai peningkatan kesejahteraan Babinsa yang banyak dibebankan tugas strategis mulai dari makanan bergizi gratis hingga sekolah rakyat. Berikut informasi selengkapnya. Percepatan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN dinilai penting untuk menjawab dinamika tugas non-militer yang kini banyak dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI, Samsur Rizal, mendorong hal itu dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur. Belum adanya regulasi yang jelas membuat kemampuan komponen cadangan atau Komcat TNI sulit dioptimalkan. Pasalnya, mereka juga belum menerima honorarium dari tugas pemerintah daerah atau instansi lain. Pada kunjungan ini, Komisi 1 DPR RI juga membahas usulan peningkatan kesejahteraan Babinsa yang banyak dibebani tugas strategis, mulai dari makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat. Wajib untuk disiapkan regulasinya untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama tadi yang kita sampaikan mengenai komponen cadangan. Sampai hari ini ribuan bahkan belasan ribu komponen cadangan itu yang belum mendapatkan perlakuan yang pantas. Mereka sudah dilatih, direkrut, mendapatkan pelatihan yang luar biasa, bahkan bisa jadi keterampilannya hampir sama dengan TNI organik, tetapi pasca itu belum ada regulasi yang mengatur bagaimana tindak lanjutnya, termasuk bagaimana kesejahteraan teman-teman di komponen cadangan.
Yang kedua adalah perluasan tugas-tugas Babinsa yang sekarang ini juga menangani program-program strategis nasional, MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, semuanya, dan ini juga akan menguras energinya itu, dan itu patut untuk mendapatkan dukungan, terutama dalam konteks dukungan untuk meningkatkan kinerja mereka termasuk kesejahteraan. Dalam revisi Undang-Undang PSDN, tertuang poin penting untuk menguatkan kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan masyarakat sipil dalam pertahanan nasional. Dari Kalimantan Timur, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa dan Helvi, kalau kita lihat saat ini tugas yang diemban oleh Tentara Republik Indonesia atau TNI ini tidak hanya persoalan militer saja nih, tetapi juga persoalan non-militer. Benar sekali Sia. Dan pemerintah pun harus memperhatikan kesejahteraan dari TNI karena beban tugas yang diemban juga ikut bertambah. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik yang akan kita sajikan untuk Anda. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Kembali bersama kami pemirsa, setelah membahas kinerja legislasi DPR RI di segmen sebelumnya, kini kita akan mengulas informasi kinerja DPR lainnya. Dan pemirsa, Komisi 12 DPR RI saat ini menyoroti persoalan mengenai lambannya perizinan dan pembebasan lahan di sektor migas. Komisi 12 DPR RI menilai persoalan tersebut cukup serius lantaran berdampak pada penurunan angka produksi migas nasional serta menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor hulu migas. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Hulu Migas atau SKK Migas untuk segera melakukan reformasi sistem perizinan hulu migas secara komprehensif. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Lambatnya proses perizinan dan pembebasan lahan dinilai menjadi faktor utama menurunnya produksi minyak dan gas nasional. Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Hulu Minyak Bumi dan Gas atau SKK Migas berupaya menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses di lapangan. Anggota Komisi 12 DPR RI Ateng Sutisna mengemukakan, meskipun pada 2025 terdapat potensi peningkatan produksi migas yang diperkirakan dapat mencapai target, Komisi 12 tetap menaruh perhatian terhadap tren penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai hambatan utama di sektor ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan proses administratif yang lamban. Perizinan, ya, lamanya pembebasan lahan, itu dua masalah yang saat ini mereka seolah-olah pasrah, menyerah. Nah, saya melihat di perusahaan-perusahaan tambang mineral yang swasta, ya, mereka bisa cepat untuk mengurus ini. Tapi kenapa di migas ini atau di K3S ini cukup lambat? Ini mungkin ada kaitannya dengan kehati-hatian dari para K3S karena khawatir mereka masuk ke ranah korupsi ataupun penggunaan kewenangan. Komisi 12 DPR RI mendesak pemerintah berupaya mencarikan solusi konkret dalam mempercepat proses perizinan tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dan transparansi. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Reformasi sistem perizinan di sektor migas diharapkan dapat meningkatkan kinerja produksi nasional secara signifikan nih Helvi. Iya sih ya, selain itu pembenahan ini menjadi kunci untuk mengembalikan stabilitas dan kepastian investasi. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI yang konsisten mendukung upaya penguatan industri petrokimia melalui realisasi harga gas bumi tertentu atau HGBT. Namun dalam kunjungan kerjanya di Cilegon, Banten, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan terkait rendahnya realisasi pasokan harga gas bumi tertentu. Di samping itu, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti masuknya impor produk PVC dengan tarif 0% dari beberapa negara yang dinilai mengancam daya saing industri domestik. Menyikapi persoalan tersebut, Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang realisasi HGBT sekaligus memastikan realisasi pasokan mencapai 100%. Berikut informasi selengkapnya. Implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT masih belum terrealisasi penuh untuk industri petrokimia nasional termasuk ke PT Asahi Mas Chemical atau ASC di Cilegon, Banten.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga memaparkan, PT ASC merupakan pionir industri petrokimia dengan menjadi pemasok bahan baku untuk 400 industri nasional. Namun Lamhot menyebut masih terdapat kendala HGBT di lapangan yang berdampak pada peningkatan biaya operasional ASC. Dari 100% alokasi HGBT, PT ASC menerima sekitar 65%. Berdasarkan laporan BPH Migas, penyerapan HGBT secara rata-rata di tahun 2024 masih di bawah 80%. Kementerian Perindustrian juga mengakui implementasi HGBT masih belum optimal. Sebagian perusahaan industri termasuk PT Asahi Mas Chemical masih menerima harga gas di atas aturan. Dari pasokan yang 100%, ternyata yang realisasi hanya 65%. Tentu dengan hanya pasokan 65% tidak sesuai dengan pasokan yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 100%. Tentu ini sangat mempengaruhi terhadap daya saing mereka. Di samping daya saing mereka menurun, juga angka importasi terhadap produk yang sama, yaitu PVC, dengan tarif 0%, misalnya dari Cina dan lain sebagainya. Jadi mereka mendapat tantangan yang sangat berat. Nah inilah yang kita temukan hari ini dan coba akan kita urai nanti persoalannya untuk mendukung pertumbuhan industri petrokimia kita. Selain realisasi HGBT, Lamhot juga menyebutkan pemerintah perlu mengkaji ulang tarif impor 0% terhadap produk PVC. Menurut Lamhot, realisasi HGBT 100% dan pengetatan impor PVC dapat meningkatkan daya saing PT Asahi Mas Chemical. Dari Cilegon, Banten, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Semoga desakan Komisi 7 DPR RI mengenai realisasi penuh HGBT diharapkan industri petrokimia nasional segera memperkuat daya saing tingkat global. Ya Helvi, selain itu realisasi penuh HGBT akan menjadi katalis yang menarik investasi besar ke sektor hulu dan hilir petrokimia. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI yang mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Komisi 2 DPR RI menyoroti lonjakan kebutuhan lahan akibat pesatnya pertumbuhan sektor industri, pertanian, dan pariwisata di Jawa Tengah berimbas pada lonjakan keluhan publik terhadap layanan pertanahan. Dalam upaya memastikan hak-hak masyarakat atas tanah terlindungi, Komisi 2 DPR RI mendorong Kanwil BPN Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pelayanan pertanahan. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pesatnya perkembangan industri, pertanian, dan pariwisata di Jawa Tengah memicu lonjakan kebutuhan lahan dan keluhan layanan pertanahan. Merespon kondisi tersebut, Komisi 2 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan seluruh kantor pertanahan di 35 kabupaten kota. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyampaikan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertanahan pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi secara komprehensif, mengingat masih tersedia waktu hingga akhir tahun untuk memastikan target nasional dapat tercapai. Di samping itu, dinamika pemanfaatan lahan yang dipicu pembangunan infrastruktur perlu mendapatkan perhatian serius untuk melihat kesiapan BPN dalam menghadapi peningkatan beban kerja. Bukan hanya persoalan data dengan peningkatnya keuangan, penerimaan negara bukan pajaknya, dari masing-masing kantah dan kanwil, tapi lebih bagaimana antara kenaikan PNBP ini dengan korelasi terhadap pelayanan masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan. Ini yang terus kita soroti karena ada korelasi penerimaan yang semakin meningkat, itu kickback-nya atau hal yang diharapkan oleh masyarakat adalah ketertiban dalam pelayanan pada mereka. Lebih lanjut, Arya Bima menilai, peningkatan kapasitas kantor pertanahan diperlukan agar peningkatan PNBP benar-benar sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik. Menurutnya, dukungan tambahan dari pemerintah daerah seperti penyediaan ruang layanan dan alat ukur dapat mendukung pekerjaan teknis di lapangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harapkan peningkatan kualitas layanan pertanahan BPN Jawa Tengah dapat berjalan efektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya tanpa hambatan birokrasi nih Helvi. Yes, ya. Semoga dengan adanya perbaikan sistem pertanahan, BPN diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak tanah masyarakat. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen.
Masih dari Kompleks Parlemen pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang terus mendorong peningkatan inovasi dalam promosi budaya untuk menggait generasi muda. Komisi 10 DPR RI juga menilai promosi kebudayaan yang dikemas kurang menarik menyebabkan generasi muda termasuk di Aceh condong mengemari konten budaya asing. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Besar, Komisi 10 menegaskan perlu inovasi drastis dalam promosi kebudayaan yang dikemas dengan cara-cara relevan dan juga menarik. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah daerah Aceh agar dapat memanfaatkan potensi ISBI Aceh serta talenta lokal guna menciptakan konten budaya yang dinamis. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Promosi kebudayaan nasional yang kurang menarik diduga menjadi salah satu penyebab generasi muda saat ini lebih menggemari budaya asing. Kemurnian budaya perlu dijaga melalui pendataan dan dokumentasi. Namun, promosi seni budaya di kalangan anak muda perlu diintervensi agar tetap lestari. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Besar, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menekankan pentingnya mengemas promosi budaya Indonesia, khususnya budaya Aceh, dengan cara-cara relevan dan menarik untuk menggait minat generasi muda. Ia mencontohkan kesuksesan lagu Tabola Bale yang telah viral dan meraup perhatian generasi Z bahkan masyarakat dunia. Lagu yang memadukan musik Timor dan Minang dengan sentuhan musik rap yang dinamis ini telah ditonton lebih dari 310 juta orang di YouTube dan dinikmati di berbagai platform digital lainnya. Begitulah kita menampilkan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu maju sifatnya karena dia dinamis. Dan mungkin juga pemerintah daerah perlu juga melihat talent-talent terbaik dari, apalagi di sini ada ISBI sebagai laboratoriumnya kebudayaan, ya, yang bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian tidak hanya melestarikan kebudayaan itu sendiri dalam hal ini kesenian, tapi juga bisa memanfaatkan itu sehingga tidak hanya menghidupkan kebudayaan tapi hidup dari kebudayaan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dana dan memberdayakan komunitas untuk mengoptimalkan perannya dalam pelestarian budaya. Dari Kabupaten Aceh Besar, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Komisi 10 DPR RI mendorong inovasi promosi budaya dengan harapan potensi lokal dapat dikelola lebih kreatif dan juga menarik minat generasi muda nih, Helvi. Yes ya, kesuksesan lagu Tabola Bale menunjukkan bahwa kolaborasi tradisi dan modernitas mampu menembus pasar global. Kita berharap inovasi serupa terus dikembangkan agar budaya lokal semakin dekat dengan anak muda. Dan baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 9 yang menyoroti maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi, anggaran dan strategi nasional perlindungan PMI secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya untuk memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan penanganan, perlindungan hukum, serta keamanan yang layak. Berikut informasi selengkapnya. Masalah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kembali menjadi perhatian karena berkembang ke fase baru yang disebut TPPO 2.0, yakni perdagangan manusia dengan modus penipuan digital dan rekrutmen melalui platform daring. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji menilai perkembangan ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan respon cepat dari negara. Nuroji menyoroti maraknya penipuan terkait lowongan pekerjaan, ketidakjelasan lokasi kerja, hingga praktik rekrutmen ilegal yang sering menjebak calon pekerja migran Indonesia dalam situasi berbahaya. Ia menegaskan, jika negara benar-benar mengakui PMI sebagai pahlawan devisa, maka perlindungan yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi mereka. Nah, yang saya lihat peran pemerintah masih belum maksimal, bahkan saya cenderung bilang gagap ya. Kementerian baru ya kita bisa maklum, tapi kurang responsif, kurang strategis, karena dianggap sebagai pahlawan devisa atau kontribusinya kepada negara cukup besar, memasukkan uang luar, tentu pemerintah harus lebih banyak perannya. Jadi tidak terjadi praktek pungli, penipuan, kemudian pembebanan biaya pemberangkatan. Untuk itu, Nuroji mendesak pemerintah memperkuat koordinasi, anggaran, dan strategi nasional perlindungan PMI secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan penanganan, perlindungan hukum, serta keamanan yang layak. Fajar Ilhami dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Kalau kita lihat, pekerja migran Indonesia ini termasuk pahlawan devisa negara ya Zia. Dan sudah seharusnya negara untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Ya Helvi, mengingat kontribusi PMI untuk negara ini cukup tinggi, jadi jangan sampai mereka malah menjadi korban TPPO. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 3 DPR RI yang mendorong kesiapan sumber daya manusia hingga infrastruktur pendukung lembaga penegak hukum dalam proses implementasi sistem hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif. Anggota Komisi 3 DPR RI menyampaikan kolaborasi dan komunikasi antar aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan strategi penyelesaian kasus-kasus hukum yang berintegritas tinggi, transparan, dan berkeadilan. Berikut informasi selengkapnya. KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap HAM, penyesuaian terhadap dinamika sosial, dan mengikuti perkembangan hukum internasional. Komisi 3 DPR RI mendorong kesiapan sumber daya manusia hingga infrastruktur pendukung lembaga penegak hukum dalam proses implementasi sistem hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif. Anggota Komisi 3 DPR RI Frederick Kalalembang menyampaikan kolaborasi dan komunikasi antar aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan strategi penyelesaian kasus-kasus hukum yang berintegritas tinggi, transparan, dan berkeadilan. Frederick meminta seluruh penegak hukum menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar mampu mencegah terjadinya konflik kewenangan serta terwujudnya marwah hukum Indonesia yang kredibel dan profesional. Jadi saya juga sampaikan tadi kepada forum bahwa bentuk apapun undang-undang aturan itu yang penting kita tingkatkan komunikasi karena tanpa komunikasi juga itu percuma. Jadi ada criminal justice system ya CJS. Nah itu yang harus ditingkatkan. Ya sering mungkin sebulan sekali tingkat Polda, Kajati, ya kemudian Kapolres dan Kajari dan Pengadilan Negeri. Nah ini harus disinkronkan sehingga undang-undang itu bisa berjalan, bisa dikomunikasikan dengan baik. Frederick menjelaskan, criminal justice system merupakan pembaruan hukum pidana material dan formil yang lebih mengedepankan aspek keadilan restoratif dan humanis, tertuang dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026. Dari Lampung, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga dengan berlakunya KUHP yang baru nantinya dapat mewujudkan marwah hukum Indonesia yang lebih kredibel dan juga profesional nih Helvi. Yes, ya. Dan tentunya tidak ada konflik kewenangan antar penegak hukum. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda mewakili segenap kru TVR Parlemen dan Setjen DPD RI yang bertugas. Saya Helvi Tasya dan rekan saya. Saya Zia Ulbar, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.